Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki pertemuan keempat dari bulan Kitab Suci Nasional. Maka mari kita membuka pertemuan kita ini dengan doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudari dalam iman. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Kristus Putra-Mu. Biarlah Tuhan dan Penentara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur karena Tuhan membimbing kita selama bulan September ini, bulan Kitab Suci Nasional untuk kita semua bersama umat Katolik se-Indonesia. Tema umum pertemuan bulan Kitab Suci tahun 2020 ini adalah mewartakan kabar baik, kabar gembira di tengah krisis iman dan krisis identitas. Tema kabar baik ini sudah dibedah dalam 3 kali pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan pertama, kabar baik ini diwartakan dalam tema kasih. Allah adalah kasih. Ini adalah inti kabar baik yang kita wartakan. Allah adalah kasih dalam situasi apapun dan dimanapun Ia tetap mengasihi kita. Dalam pertemuan kedua, kabar baik diwartakan dalam tema kita adalah pengikut Kristus, anak manusia dan raja kerajaan surga. Kita mengalami kabar baik dan sekaligus mewartakan kabar baik karena Kristus raja alam semesta, raja surga dan raja bumi. Meskipun Ia raja surga dan raja bumi, namun Ia tidak jauh dari kita, karena Ia adalah juga anak manusia yang sama dengan kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Dalam pertemuan ketiga, kita mengalami dan sekaligus mewartakan kabar baik dalam tema kita adalah orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Dosa dan kelemahan yang ada dalam hidup kita tidak membuat Tuhan menjauhkan kita, tetapi Ia tetap menerima kita dan percaya kepada kita untuk ikut mewartakan kabar baik dalam hidup. Tema pertemuan keempat sekarang ini adalah identitas kita sebagai anggota Gereja Katolik, suatu persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Dalam tema ini kita harus bangga menjadi orang Katolik. Kebanggaan menjadi orang Katolik mesti membuat kita semakin yakin dan percaya, teguh dan setia untuk mewartakan kabar baik dalam hidup dan kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menjadi orang Katolik dan bagaimana menjadi bangga menjadi orang Katolik? Untuk maksud itu,
marilah kita mendengar bacaan yang dipilih untuk pertemuan ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjadi harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dari kisah para rasul yang kita dengar, ada beberapa pikiran yang menjadi tema pembicaraan kita pada malam ini. Pertama, Petrus sebelumnya berkhotbah begitu menarik di depan orang Yahudi. Mendengar khotbahnya itu membuat banyak orang terharu dan bertanya kepada Petrus, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Lantas apa jawaban Petrus? "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dari jawaban Petrus ini, apa isi dan pesan bagi kita? Yang pertama, pewartaan itu amat penting. Syukurkah kalau pewartaan menarik? Tetapi soal menarik tidak menarik seperti Petrus, itu bukan hal yang paling inti. Yang paling inti, paling pertama adalah pewartaan. Hal kedua atau sampingan, merasa tertarik atau tidak tertarik, itu bukan urusan yang paling penting. Yang paling penting adalah melakukan pewartaan. Orang mengenal Tuhan melalui pewartaan. Karena itu pewartaan sangat penting.
Bagaimana kita mewartakan Kristus? Pewartaan verbal, pewartaan lewat kata-kata, lewat tegur sapa, lewat dialog, lewat diskusi, dan lain-lain. Jadi ketika kita berbicara sama orang, berdiskusi, berdialog, pada saat itulah kita secara tak sadar mewartakan Tuhan. Karena itu harus dibangun selalu sebuah dialog, sebuah komunikasi, sebuah pembicaraan dengan orang lain. Karena melalui itu kita mewartakan Tuhan dalam cara yang biasa. Tetapi lebih daripada itu, kita melakukan pewartaan dengan kesaksian hidup. Rata-rata ini yang paling banyak dan biasanya paling kuat pengaruhnya. Ketika kita memperlihatkan cara hidup yang baik, cara hidup Kristiani, seperti jemaat perdana ini, maka kita mewartakan Kristus kepada orang lain. Tanpa kita berkata-kata, tetapi melalui perbuatan, kita mewartakan Kristus. Dan ini yang paling banyak untuk kita, karena pewartaan verbal lewat khotbah, lewat pembinaan, lewat pembicaraan online seperti ini, tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu saja. Tetapi cara kehidupan sehari-hari, itu kita bisa lakukan semua. Yang penting cara hidup itu dijiwai dan disemangati oleh Kristus sendiri. Lebih daripada itu, pewartaan perlu membangun dan membawa pertobatan. Ini disampaikan oleh Petrus. Kita sendiri selaku pewarta dan para pendengar mesti juga bertobat. Tanpa pertobatan, pewartaan kita sia-sia dan tidak menghasilkan buah. Jadi penting kita yang mewartakan, entah pewartaan lewat kata-kata, lewat mulut, maupun lewat cara hidup, kita harus bisa bertobat. Dengan demikian, pewartaan kita mempunyai daya, mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Kita harapkan juga orang lain yang mendengar pewartaan kita itu bisa bertobat. Seperti ini jemaat perdana, mereka justru karena mendengar khotbah dari Petrus, maka mereka lalu bertobat dan meminta diri dibaptis. Hal yang sama kiranya juga terjadi dalam hidup kita, bahwa kita sendiri harus bertobat, tetapi juga diharapkan dengan pewartaan kita, cara hidup kita, orang lain diajak untuk bisa bertobat. Mereka yang mendengar itu pada akhirnya memberi diri dibaptis. Pembaptisan menjadi pintu masuk untuk menjadi pengikut Kristus dan untuk masuk dalam keanggotaan gereja. Umat perdana itu sesudah mendengar, minta diri dibaptis, dan dengan itu mereka secara resmi menjadi pengikut Kristus, bukan hanya pendengar, tapi menjadi pengikut yang aktif, yang giat, tetapi juga yang secara bersama hidup di dalam persekutuan gereja. Orang yang dibaptis pada saat itu berjumlah dikatakan kira-kira 3.000 jiwa. Orang sejumlah itu merupakan gereja perdana atau gereja awal. Jadi 3.000 orang, dan diceritakan karena menyaksikan kehidupan mereka baik, maka Tuhan menambah orang-orang baru. Sehingga pasti jumlah mereka makin lama makin berkembang. Dari jumlah 3.000 pasti lebih dari itu jumlahnya sebagai kelompok jemaat perdana atau gereja awal. Pertanyaannya berikut, bagaimana cara hidup mereka? Cara hidup mereka nyata di dalam Alkitab itu sendiri. Yang pertama itu mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Sebagai orang yang baru menjadi anggota gereja,
mereka tekun mendengar pengajaran para rasul. Dan pewartaan bukan yang ditujukan kepada orang yang belum percaya, tetapi juga kepada orang yang sudah percaya. Pewartaan sama seperti menanam pohon. Dengan pewartaan pohon bisa bertumbuh, tetapi pohon yang bertumbuh itu harus dipelihara, harus disiram dan dipupuk supaya dia bisa berbuah. Sebagaimana pohon dipelihara, dipupuk, disirami, begitu juga orang yang sudah percaya. Mereka juga mesti dipelihara, mesti dipupuk dengan pewartaan atau pengajaran. Karena itu kalau kita sudah menjadi anggota gereja, tidak boleh abaikan itu pewartaan. Kita harus selalu membaharui diri, membaharui semangat kita dengan mendengarkan pewartaan baru. Siapa saja yang berbicara, kita harus mendengarkan. Nah, itu yang memupuk iman kita. Kalau tidak dipupuk, maka iman yang sudah kita miliki lama-lama akan kering dan mati. Tetapi dengan selalu mendengar pewartaan baru, khotbah baru, atau renungan baru dari siapa saja, maka kita punya iman itu akan hidup terus dan terus berbuah dalam kehidupan. Ini yang pertama, jadi mendengar pewartaan, dan tentu pewartaan para rasul, ya. Jadi para rasul itu semacam pewarta resmi. Ada banyak beredar segala macam informasi. Tapi kalau kita mau mendalami iman kita, kita harus mendengar pengajaran resmi para rasul. Ya tentu di dalam gereja ada paus, ada uskup, ada imam. Semua mereka yang diberi otoritas khusus untuk menjadi pewarta. Ini pewarta yang otoritatif, bukan segala informasi yang liar atau pewarta liar yang justru akan membuat kita bingung. Kalau kita bisa kritis baik, tapi kalau tidak, bisa menciptakan kebingungan dalam diri kita. Karena itu pewartaan yang resmi, itu pewartaan para rasul. Sebagaimana umat perdana ini mendengar pengajaran dari para rasul. Hal yang kedua yang mereka lakukan adalah selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi yang dilakukan oleh mereka adalah perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi keluarga atau Ekaristia domestika. Kita kenal Eklesia domestika atau gereja rumah tangga, gereja keluarga. Tetapi begitu juga Eukaristia domestika, Ekaristi keluarga atau rumah tangga. Gereja mulai dari keluarga. Supaya gereja keluarga itu hidup, harus ada Ekaristi dan doa keluarga. Dalam keluarga sebenarnya tidak cukup hanya dilakukan doa, tetapi perlu juga dirayakan Ekaristi, Ekaristi keluarga. Dengan demikian doa keluarga menjadi penuh, lengkap dan sempurna. Karena Ekaristi itu adalah kepenuhan doa Kristiani. Dalam ajaran gereja, doa dalam Ekaristi itu adalah doa agung karena Kristus sendiri. Maka kalau dalam keluarga, kita juga sesekali entah untuk wujud apa, untuk apa kita merayakan Ekaristi ke keluarga, itu sangat ideal dan sangat bagus, sebagaimana dilakukan oleh jemaat perdana. Dengan demikian, kita tidak hanya doa biasa, tetapi dilengkapi, disempurnakan oleh Ekaristi. Itulah Ekaristi keluarga, sebagaimana dilakukan oleh umat perdana. Lebih menarik lagi, karena kegiatan memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi tempat pertemuan Ekaristi
tidak terjadi pada satu rumah atau satu keluarga saja, tetapi bergilir dari rumah ke rumah. Seperti doa Rosario, dari rumah ke rumah, idealnya juga perayaan Ekaristi dari rumah ke rumah. Tidak hanya mengambil tempat rumah tertentu atau keluarga tertentu, tetapi kita secara bergilir, antara dalam tempo beberapa bulan kita masuk ke rumah orang lain, berdoa di situ, merayakan Ekaristi di situ. Itu pelajaran yang kita peroleh dari jemaat perdana. Dan dikatakan sesudah perayaan Ekaristi ada lagi makan bersama-sama dengan gembira. Dengan ini, agar gereja sebagai sebuah persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama hidup, bertumbuh dan berkembang, umat atau orang percaya harus berkumpul. Lalu agar perkumpulan bermakna dan berisi, mesti ada pengajaran, ada doa, ada Ekaristi. Dan pertemuan umat di tingkat akar rumput di dalam keluarga. 3 unsur ini sebetulnya sangat mungkin untuk dilaksanakan, yaitu bersama-sama berkumpul. Dengan berkumpul ada pengajaran, ada renungan, ada bacaan kitab suci, ada uraian, ada penjelasan, tetapi ada doa dan ada Ekaristi. Dan tutup semuanya itu dengan makan bersama. Ini suatu perjamuan rohani dan perjamuan jasmani. 2 lengkap. Biasanya ya, kalau kita ke rumah keluarga-keluarga, ya, karena memang kesempatan seperti itu sangat jarang. Dan kalau itu terjadi berarti sangat istimewa. Maka disitulah terjadi perjamuan yang lengkap, bukan hanya perjamuan rohani, tetapi juga perjamuan jasmani, ya, dalam bentuk apa yang bisa, entah kue kah, entah apa, minuman ringan, terserah. Yang penting ada simbol, ada tanda perjamuan rohani dan perjamuan jasmani, sehingga kita punya kegembiraan itu menjadi lengkap, menjadi sempurna. Jadi persekutuan dan perkumpulan tidak hanya bersifat rohani atau batiniah, tetapi juga bersifat jasmani, yaitu dikatakan mereka saling mengasihi dan terungkap terutama dalam bentuk kepemilikan bersama. Dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bahkan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Intinya, milik pribadi bukan hanya untuk diri, tetapi juga untuk orang lain, terutama untuk orang-orang kecil, orang miskin, dan para janda, seperti diungkapkan dalam kitab suci. Jadi dengan demikian, pertemuan rohani itu ada buah yang nyata dalam aspek jasmani, yaitu kebersamaan dalam bentuk share atau membagi-bagi rezeki, seperti kita kadang-kadang membagi sembako. Itu sudah perwujudan keluar ke masyarakat. Yang penting yang rohani ini mesti berbuah dalam yang nyata, dalam yang jasmani, seperti dilakukan oleh umat perdana. Lebih daripada itu, umat gereja perdana ternyata tidak hanya berkumpul di rumah. Kalau perhatikan, dikatakan, tetapi juga dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Itu ada dalam Kisah Para Rasul ayat 2, pasal 2 ayat 46.
Jadi tiap-tiap hari mereka juga ke bait Allah. Katakan mereka tidak hanya cukup di dalam keluarga, tapi keluar juga dari keluarga kepada suatu pertemuan yang umum, yaitu adalah bait Allah. Bait Allah adalah pusat ibadah dari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, mereka tidak meninggalkan bait Allah. Dikatakan tiap-tiap hari mereka juga ke bait Allah, entah pagi, sore, siang, terserah. Yang penting ada perhatian juga kepada aspek umum, karena keluarga itu hanya terbatas anggota keluarga sendiri. Tetapi kalau kita keluar dari keluarga pergi ke bait Allah, kita keluar dari lingkungan yang terbatas masuk kepada lingkungan gereja. Intinya ada keseimbangan sebagai anggota gereja, tidak hanya fokus pada keluarga masing-masing, tetapi juga pada persekutuan yang lebih luas di dalam gereja. Maka kita, kalau ada pengaturan waktu yang baik, oke, di samping kita urus keluarga, semua yang seperti lakukan tadi itu, tapi juga ada waktunya juga kita harus ke gereja, bersama-sama di gereja, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan aturan yang ada di dalam gereja kita. Di samping itu dikatakan cara hidup umat gereja perdana itu disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi cara hidup saling mengasihi yang bertumbuh dari doa dan ekaristi di dalam keluarga merupakan kesaksian yang besar bagi orang lain di tengah masyarakat. Kita harus belajar banyak dari cara hidup gereja perdana. Dengan demikian keberadaan kita, kehadiran kita di tengah masyarakat menjadi sebuah kesaksian yang indah dan menarik sehingga disukai semua orang. Kita yang berada di dalam lingkungan majemuk, kita kelompok kecil di sekian banyak orang lain, mayoritas lain. Tetapi kalau kita seperti umat perdana, dengan cara hidup kita saling mengasihi, memiliki penghayatan rohani yang tinggi, maka itu menjadi sumber kegembiraan, sumber sukacita bagi orang lain. Sehingga kehadiran kita tidak akan dibenci, tidak akan ditolak, tetapi disukai. Ini harus menjadi idealisme kita, menjadi cita-cita kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah lingkungan, di tengah wilayah mana saja, kita harus berusaha agar kehadiran kita disukai. Itu berarti ada banyak hal yang indah, yang menarik, yang menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga kita disenangi, sehingga kita disukai oleh banyak orang. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari pesan dari kitab suci Kisah Para Rasul yang kita baca pada pertemuan keempat, pertemuan terakhir bulan kitab suci ini. Sekarang satu pesan terakhir untuk kita sekalian sesuai dengan panduan yang kita terima dari Kuskupan. Yang pertama, kita dibaptis karena percaya kepada Allah yang penuh kasih dalam diri Yesus, Putra Allah dan Putra manusia. Jadi kita orang-orang yang sudah dibaptis, atau selalu ada pembaptisan baru. Kita tahu bahwa kita percaya kepada Allah yang penuh kasih dalam diri Yesus, Putranya. Dengan pembaptisan kita menjadi anggota gereja Katolik, persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Ini menjadi kebanggaan kita. Jadi kita harus bangga menjadi orang Katolik, karena kita memiliki Allah yang penuh kasih kepada kita dalam Yesus. Ini harus menjadi
kebanggaan. Menjadi orang gereja Katolik, anggota gereja Katolik memiliki rasa bangga, mesti menjadi identitas, mesti menjadi jati diri kita. Kata Katolik sendiri ya berasal dari kata Yunani Katolikos, yang berarti ajaran yang bersifat umum dan tersebar di seluruh dunia atau dapat diterima di seluruh dunia. Ini hal yang indah dalam gereja, bahwa ajaran kita, bacaan kita, liturgi kita sama, umum di mana-mana. Setiap hari yang sama. Ini yang indah, ini yang menarik. Dan apa saja yang diajarkan oleh gereja itu diterima. Karena memang intinya adalah kasih. Intinya adalah kabar baik. Sebagaimana pesan bacaan bulan kitab suci ini, yaitu mewartakan kabar baik. Maka di seluruh dunia ini diterima oleh siapa-siapa. Inilah suatu keindahan ya dari gereja Katolik, sehingga kita harus bangga karena umum di mana-mana kita sama punya ajaran. Tidak ada yang pro kontra. Kalau pro kontra ada, segera ada magisterium yang memberikan jalan, yang memberikan kepastian ajaran, sehingga tidak ada yang bingung dengan ajaran. Ini hal yang menarik yang menjadi identitas kita sebagai orang Katolik. Yang kedua, jadi menjadi orang Katolik, yang kedua bertekun dalam pengajaran para rasul. Ya, seperti disaksikan oleh umat perdana, mereka bertekun dalam pengajaran. Tentu kitab suci ya sudah memuat semua ajaran. Ini sumber ajaran kitab suci. Maka kalau kita mau tekun dengan pengajaran para rasul, tekunlah membaca kitab suci dan menangkap dan mengambil satu dua pikiran untuk hidup sendiri, tapi juga untuk kehidupan orang lain gitu. Ini kitab suci merupakan ajaran para rasul yang sudah dibakukan, yang sudah dibukukan, dan tidak akan hilang dari kehidupan kapan saja di dunia ini. Lebih daripada itu, para rasul, para gereja perdana, mereka juga hidup dalam persekutuan. Mereka bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi di dalam perkumpulan itu mereka saling mengasihi. Jadi itu persekutuan yang lebih berarti, bukan hanya perkumpulan massal seperti di tempat-tempat umum, tetapi di dalam perkumpulan itu mereka saling mengasihi, saling memperhatikan orang-orang yang memang amat membutuhkan perhatian atau kepedulian. Di samping itu intinya mereka berdoa dan mengucapkan roti dalam Ekaristi. Jadi kalau kita bersama-sama, tentu dari keluarga tadi, di sana kita harus berkumpul, berdoa, dan syukur kalau umpamanya sesekali ada perayaan Ekaristi di dalam keluarga. Dan yang berikut dikatakan harta milik, bukan hanya milik sendiri, tapi juga untuk sesama. Bukan hanya untuk diri, tetapi juga untuk orang lain. Tentu dalam kehidupan kita selalu ada yang secara kasat mata kita lihat, oh ada rezekinya lumayan dari orang lain. Dan disitulah kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Dan dengan itu, yang terakhir, hidup dalam sukacita. Jadi kita di Jemaat Perdana itu mereka bergembira karena mereka pertemuan rohani, mendengar pengajaran para rasul, berdoa, Ekaristi, tetapi juga mereka saling membagi dan makan bersama. Jadi makan bersama itu punya nilai rohani ya sejauh kita belajar dari Jemaat Perdana yang memang di dalam doa itu mereka pada akhir dari doanya, pertemuannya,
itu makan bersama, saling membagi, dan itu yang membuat mereka bergembira, bersukacita. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita harus bangga menjadi orang Katolik karena kita belajar banyak dari jemaat perdana. Ini menjadi barisan tradisi sepanjang sejarah gereja. Kita selalu belajar dari sejarah, terutama jemaat perdana yang punya kelebihan-kelebihan rohani, kehebatan keunggulan untuk selalu melengkapi dan menyempurnakan kehidupan kita sepanjang zaman, sepanjang masa. Sebagai refleksi, kalau ada kesempatan bisa merenung sendiri, ada dua hal. Yang pertama, mungkin kita bisa melihat sendiri contoh-contoh rasa minder. Mungkin kita malu, mungkin kita takut menampakkan diri kita sebagai orang Katolik. Kita kurang percaya diri. Apalah bentuknya, silakan nanti diperiksa sendiri. Untuk diri sendiri, saya barangkali orang yang malu tampil, malu untuk berbicara, berkomunikasi, mewartakan yang baik, itu terserah. Yang kedua, kalau kita tadi mendengar itu kisah para rasul, tentu ada yang membuat kita bangga, sehingga kita belajar dari mereka menjadi orang Katolik yang berbangga. Apa saja dari kehidupan jemaat perdana ini yang membuat kita bangga menjadi orang Katolik. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, silakan merenung sendiri-sendiri kapan saja untuk memasuki hati kita, melihat hidup kita, kesesuaian hidup kita dengan apa yang diajarkan oleh para rasul di dalam kehidupan gereja perdana atau jemaat perdana. Marilah kita menutup pertemuan kita dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat meneladani cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan persaudaraan kami sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Mari kita hening sejenak untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga ibu bapa, saudara-saudari, seluruh umat dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.